Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Man syaqqa mu'minan syaqqahu Allah." Barang siapa yang menyusahkan seorang mukmin, maka dia akan dijadikan susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting menjadi kaidah kehidupan kita. Hendaklah kita muamalah dan hidup dengan orang lain itu dengan kehidupan yang mudah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis lain, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Semoga Allah memberikan rahmat seseorang yang dia samhan, toleran, mudah, tidak mempersulit ketika dia berjual beli, ketika dia melakukan hutang piutang atau bermuamalah secara umum. Karena kalau kita selalu punya jiwa dan membiasakan diri memudahkan orang lain dalam segala hal. Kalau kita jadi guru, kita mudahkan diri dalam menyampaikan, memahami ilmu. Kalau dia misalnya sebagai orang-orang yang memiliki pekerja, maka dia mudahkan orang-orang yang bekerja. Kalau dia berjual beli, dia mempermudahkan dalam jual beli. Artinya dia tidak menyusahkan orang lain, ya, tidak menyusahkan kehidupan orang lain, maka dia akan mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah SAW dari hadis ini. Dan siapa yang menyusahkan orang lain, ya, hatta masalah-masalah yang sederhana. Misalnya antum sebagai penuntut ilmu, ya, ketika bermuamalah dengan teman-teman antum, selalu menyusahkan orang lain, selalu menjadi beban orang lain, ya, bukannya memudahkan. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Wala takunu kallan 'alan nas." Jangan engkau menjadi beban manusia. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tanamkan selalu jiwa keinginan untuk selalu memudahkan orang lain. Baik kita temukan ataupun kita tidak temukan. Artinya dalam bentuk apa saja yang kita mampu. Mungkin kita mudahkan orang dengan pikiran kita, dengan ide kita, dengan saran kita, dengan nasihat kita. Kita mudahkan orang dengan harta kita, kita mudahkan orang dengan fisik kita. Artinya kita harus bercita-cita, menanamkan di dalam hati, berpikir bagaimana kita memudahkan orang lain dalam kehidupan mereka. Nah, orang yang seperti ini, dia pasti akan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan doa rahmat dari Rasulullah SAW. Dan Allah akan merahmati dia, memudahkan kehidupannya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia selalu menolong apa? Saudaranya. Kalau antum misalnya melihat ada adik kelas antum, dia membutuhkan untuk diajar karena dia belum mengerti, maka antum ajarkan. Kalau itu antum mampu lakukan. Dan itu bagian dari memudahkan orang lain. Atau dalam harta, atau dalam hal-hal lain, selama kita selalu punya jiwa ingin memudahkan orang lain, maka insya Allah kehidupan kita pasti akan mudah. Ya, walaupun ada ujian, walaupun kita berada dalam kesulitan, tapi kesulitan itu akan hilang. Karena Allah yang maha memudahkan. Sebaliknya kalau kita suka menyusahkan orang lain, ya, misalnya mengambil hak orang lain, walaupun kecil, atau mengambil pena orang lain sehingga orang itu susah, tidak bisa menulis, ya, atau pakaian orang lain antum pakai tanpa izinnya, atau sendal orang antum pakai tanpa izinnya, ya, itu berarti kita menyusahkan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaqqa mu'minan syaqqahu Allah." Siapa yang menyusahkan seorang mukmin, maka dia akan dijadikan susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kalau misalnya berat untuk memudahkan urusan orang lain dan membantu mereka, kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hamba yang menjadi sebab kemudahan bagi orang lain. Kalau dia berat, kata para ulama, di dalam kebaikan, memudahkan diri sendiri, memudahkan orang lain, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena di antara sebab orang itu sulit berbuat baik adalah karena kita itu banyak dosa. Banyak dosa. Bukan karena tidak punya harta, bukan karena tidak sehat, ya. Kita misalnya belajar, susah mau belajar, susah membantu orang lain. Seakan-akan di pikiran kita bagaimana menyakiti orang lain, ya. Kita tertawa kadang-kadang di atas penderitaan orang lain, ya. Dan itu semua godaan syaitan.
Dan di antara obat besarnya adalah memperbanyak istighfar. Kalau dengan kita memperbanyak istighfar, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kalau gugur banyak dosa-dosa kita, kebaikan kita bertambah, Allah akan mudahkan kita beramal saleh.